Media Vietnam nyinyir lagi, bilang pemain naturalisasi Indonesia banyak yang nganggur di Eropa, dari Nathan Chuaon sampai Hubner dan Struijk ikut disorot. Katanya, makin dekat kualifikasi Piala Dunia makin kacau form pemain karena gak punya klub. FIFA lagi pusing gara-gara Iran bisa dicoret dari Piala Dunia dan timnas Indonesia bisa dapat untung besar kalau itu kejadian. Tapi di tengah isu itu, fans Cina malah ribut minta laga ulang lawan Indonesia karena penalti dianggap hadiah. Momen bikin merinding warga Uzbekistan ramai-ramai dukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, nyebut Garuda sebagai saudara yang layak gabung di panggung dunia. Di tengah tekanan berat di babak keempat, dukungan ini jadi suntikan semangat luar biasa buat Marcelino dan kawan-kawan. Meski sempat dicap gagal di timnas dan mulai tergusur di Twente, media Belanda tetap yakin Matthijs Hilger belum habis. Katanya, bek berdarah Indonesia ini masih punya potensi besar asal pindah ke klub yang bisa kasih dia menit main dan suasana baru. Tom Hai belak-belakan soal kekalahan 0-6 lawan Jepang. Habis pertandingan, katanya semua orang langsung hilang tanpa ada perpisahan. Ia juga ngaku kalau mental tim udah drop sejak euforia lawan Cina, jadi lawan Jepang berasa kayak formalitas aja. Pelatih Jepang Satoru Mochizuki ternyata punya jurus rahasia buat timnas putri Indonesia. Latihan intens berbasis situasi nyata biar pemain makin tajam ambil keputusan. Dari pemain muda kayak Nashwa sampai senior, semua digembleng buat siap bikin kejutan di Piala Asia 2025. Media Vietnam kembali menyenggol isu panas soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kali ini, The Tao secara terang-terangan menyoroti banyaknya pemain yang kini berstatus tanpa klub. Kasus terbaru menimpa Nathan Chuaon, yang resmi dilepas Swansea City meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Nathan dianggap gagal berkembang dan hanya tampil 7 kali di 2 musim, termasuk saat dipinjamkan ke SC Heerenveen. Media Vietnam menyebut Nathan sebagai pemain naturalisasi ke-6 Indonesia yang menganggur dalam sebulan terakhir. Selain Nathan, Justin Hubner juga masuk dalam sorotan. Setelah 4 tahun bersama Wolverhampton, kontraknya tidak diperpanjang dan kini ia tengah mencari klub baru. Meski sempat dikaitkan dengan Liga 1, banyak yang percaya Eropa masih jadi tempat terbaik bagi pemain bertinggi 1,87 meter itu. Rafael Struijk pun mengalami nasib serupa. Ia tidak dipertahankan Brisbane Roar dan hingga kini belum menetapkan masa depannya, meski sempat dikaitkan dengan Bali United. Nama-nama senior seperti Tom Hai dan Shane Patinama juga menghadapi ketidakpastian. Hai, mantan gelandang Almere City, kini berstatus bebas transfer dan belum memberi kepastian meski dikaitkan dengan Persija. Sementara itu, Shane Patinama belum juga menentukan klub baru setelah dilepas oleh Kasiopen. Beberapa klub Asia, seperti Buriram United dan Bayangkara FC, disebut-sebut tertarik, tapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Jordi Amat menjadi contoh lain pemain senior yang menghadapi fase akhir karir yang rumit. Setelah gagal bersinar bersama Johor Darul Ta'zim, ia kini dikaitkan dengan Persib, Persija, dan beberapa klub Spanyol. Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik tentang stabilitas skuad timnas. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI didesak lebih aktif mencarikan solusi agar para pemain naturalisasi memiliki tempat bermain yang kompetitif. Isu besar mengemuka terkait potensi pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi timnas Indonesia. FIFA disebut tengah mempertimbangkan berbagai skenario jika Iran tidak dapat bermain di ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini dipicu oleh ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, di mana warga Iran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke AS. Media Qatar bahkan menyebut Iran kemungkinan besar dicoret meskipun mereka telah lolos sebagai juara grup. Situasi ini bisa menguntungkan timnas Indonesia, yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Iran benar-benar dicoret, AFC kemungkinan akan menambahkan 1 slot bagi negara Asia lainnya. Ini membuka peluang besar bagi tim seperti Indonesia untuk melaju ke putaran final secara langsung. Namun, FIFA menyatakan masih berupaya menegosiasikan keikutsertaan Iran bersama otoritas Amerika Serikat demi menjaga integritas turnamen. Di sisi lain, FIFA juga menanggapi desakan fans Cina yang meminta pertandingan ulang kontra timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Indonesia menang tipis berkat gol penalti oleh Romeni. Keputusan wasit Rustam Lutfulin memicu protes keras dari supporter dan media Cina, yang menilai penalti itu kontroversial. Namun, FIFA telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi serius yang bisa membatalkan hasil pertandingan. Media Cina, seperti Sohu, bahkan mendorong CFA untuk mengajukan protes resmi ke AFC atau menuntut laga ulang. Namun sejauh ini, tidak ada sinyal bahwa permintaan itu akan dikabulkan.
Posisi Indonesia tetap sah di klasemen dan mereka terus bersiap menghadapi laga penting di putaran ke-4 Oktober mendatang. Kontroversi ini justru semakin memanaskan atmosfer kualifikasi dan menunjukkan bahwa setiap langkah timnas kini menjadi sorotan besar publik internasional. Dukungan tak terduga datang dari warga Uzbekistan untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui forum-forum penggemar sepak bola, banyak warga Uzbekistan menyuarakan harapan agar Indonesia bisa menyusul langkah mereka ke putaran final. Mereka menyebut Indonesia layak mencatat sejarah sebagai debutan seperti Uzbekistan. Komentar-komentar penuh semangat seperti "Saudaraku, kami tunggu di Piala Dunia" membanjiri forum online tersebut. Uzbekistan sendiri telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu tim debutan yang mencuri perhatian. Dukungan mereka kepada Indonesia bukan sekadar basa-basi, melainkan bentuk solidaritas antar tim Asia yang tengah menantang dominasi negara-negara besar. Mereka menilai perjuangan Indonesia yang lolos hingga babak keempat adalah pencapaian luar biasa. Dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar, posisi Indonesia memang terhitung sebagai underdog. Babak keempat kualifikasi akan digelar di Qatar dan Arab Saudi, membuat timnas Indonesia harus bermain jauh dari dukungan langsung supporter tanah air. Tantangan atmosfer, iklim, dan tekanan dari tim-tim berpengalaman Timur Tengah menjadi ujian berat. Namun, hal ini justru membuat semangat Garuda semakin membara. Apalagi, mantan pelatih Sintayong juga turut memberikan saran teknis dalam menghadapi calon lawan, sebuah indikasi bahwa potensi lolos itu masih terbuka. Dukungan Uzbekistan ini bisa menjadi energi positif tambahan bagi Marcelino dan kawan-kawan. Fakta bahwa negara lain juga menginginkan Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah motivasi tersendiri. Momen ini bisa menjadi tonggak sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan di panggung dunia. Nama Max Hilger kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya dinilai jauh dari harapan, apalagi ia sebelumnya sempat absen dari beberapa laga penting. Hilger dianggap gagal memberi pengaruh di lini belakang Garuda. Kritikan terhadap performanya juga merembet ke level klub FC Twente, tempat ia berkarir sejak usia 7 tahun. Bek kelahiran Amersfoort ini memang mengalami musim sulit di Eredivisie 2024-2025. Cedera yang berulang membuatnya kehilangan konsistensi dan posisi inti. Padahal, awalnya ia dipuji sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Belanda. Akibat penurunan performa dan minimnya perkembangan, banyak pihak menilai Hilger mengalami stagnasi di FC Twente. Namun di tengah suara sumbang itu, Max justru mengisyaratkan niat untuk mencari tantangan baru. Kontraknya bersama Twente masih berlaku hingga 2026, tetapi Hilger sudah mengutarakan keinginan untuk hengkang. Situasi ini jadi dilema bagi klub. Jika tidak segera dijual, FC Twente berisiko kehilangan pemainnya secara gratis. Meski performa belakangan tak stabil, media lokal Twente Insight menyatakan bahwa Hilger tetap memiliki nilai jual tinggi. Ia pernah menjadi incaran klub besar seperti Feyenoord dan masih memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Twente Insight menilai bahwa meskipun belum menjadi pemain utama yang tak tergantikan, Hilger masih tergolong bek modern dengan potensi besar. Keberadaannya di skuad timnas Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri di mata klub-klub Asia. Dengan 4 caps internasional dan jam terbang di Eredivisie, Hilger dianggap sebagai aset yang masih bisa bersinar jika mendapat lingkungan yang lebih menantang. Kini pertanyaannya, kemana Max Hilger akan berlabuh demi menyelamatkan karirnya? Tom Hai akhirnya angkat bicara soal kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam podcast pribadinya, The Highway gelandang berpengalaman ini mengungkap suasana aneh di skuad Garuda usai laga tersebut. Meski hasil ini tidak memengaruhi kelolosan Indonesia ke putaran keempat, Hai menyebut tim seperti kehilangan fokus sejak laga sebelumnya. Kemenangan atas Cina pada 5 Juni dianggap jadi titik klimaks emosional tim. Menurut Hai, seluruh perhatian dan energi pemain sudah habis untuk laga melawan Cina, laga penting yang memastikan Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Alhasil, saat menghadapi Jepang yang notabene jauh lebih kuat, atmosfer tim sudah tidak lagi sama. Ia menyebut bahwa laga terakhir terasa seperti formalitas, dan motivasi tim menurun drastis. Walau mengaku ingin tetap tampil maksimal, Hai menilai performa tim memang tidak cukup untuk menandingi Jepang. Yang menarik, Hai juga menyoroti perubahan atmosfer internal tim usai laga tersebut. Ia menyebut momen setelah pertandingan terasa canggung dan tidak seperti biasanya.
Semua orang tiba-tiba pergi begitu saja tanpa ada perpisahan seperti di klub, ujar Hai. Ia merasa heran dengan cara tim menyudahi musim, tanpa kebersamaan atau momen emosional penutup. Hal ini menjadi pengalaman baru baginya yang terbiasa dengan perpisahan formal setelah musim berakhir di level klub. Meski begitu, Hai tetap menilai capaian timnas Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa. Lolos ke babak keempat kualifikasi untuk pertama kalinya merupakan sejarah besar. Ia berharap ke depan timnas bisa tampil lebih siap, terutama dalam menjaga konsistensi mental antar laga penting. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki mengungkap pendekatan teknis yang dianggap sebagai kunci kesuksesan menghadapi kualifikasi Piala Asia Putri. Ia menyatakan bahwa fokus utama tim saat ini adalah peningkatan teknik individu dan ketahanan menghadapi tekanan permainan. Mochizuki menjelaskan bahwa setiap sesi latihan di Jakarta harus dimaksimalkan untuk mempersiapkan para pemain menghadapi situasi nyata di lapangan. Menurutnya, latihan berbasis game situation menjadi elemen penting agar para pemain terbiasa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat adaptasi pemain baru yang mulai bergabung dalam skuad Garuda Pertiwi. Komunikasi antar pemain terus diperkuat baik di dalam maupun luar lapangan sebagai fondasi kekompakan tim. Mochizuki menilai sinergi antara pemain senior dan junior sangat penting demi menjaga ritme permainan tim. Ia meyakini bahwa kolaborasi yang baik akan memberi dampak positif dalam pertandingan. Dengan atmosfer latihan yang intens dan terarah, para pemain mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Mochizuki juga memberi kepercayaan kepada para pemain muda yang baru dipanggil ke tim utama. Nama-nama seperti Nashwa Zetira Rambe dan Fanny Supriyanto kini mendapat kesempatan unjuk kemampuan di level senior. Ia menilai pencapaian mereka meraih peringkat ketiga di turnamen tersebut telah membentuk mental juara. Dengan keyakinan dan performa solid, mereka diharapkan mampu memberikan warna baru bagi timnas putri. Meskipun persaingan di tim utama semakin ketat, peluang masih terbuka bagi siapa saja yang siap bekerja keras.